Oke, bola lovers kembali lagi bersama gue Raka di program Futsal Talk. Nah, sekarang agak aneh ya melihat abang di sebelah ini. Lah, biasanya Futsal Talk kita ngomongin yang lapangan nih, Mam. Jadi biasanya kita ngomongin tentang pertandingan Pro Futsal League atau pertandingan liga lah gitu ya. Yang gue nggak ngerti lah ya. Yang sifatnya terlalu teknis. Nah, gue kemarin ngadain polling di Instagram Bola Love. Mereka bilang, kalau bisa bang, Futsal Talk jangan tentang lapangan doang. Karena sebenarnya Futsal Talk kan cuma 20 kali 2. Sisanya semua di luar lapangan. Betul. Banyak banget hal yang bisa kita bahas di luar lapangan. Nah, yang pengen gue bahas pertama kali adalah tentang sepatu para pemain futsal. Untuk episode Futsal Talk kali ini, gue akan ngebahas 5 sepatu futsal terbaik di tahun 2018. Gua bakal ditemani selama beberapa menit ke depan oleh owner dari Top Score Sport di Depok. Kelapa 2 Depok. Jadi anak Depok udah tau lah di sinilah pokoknya lah ya. Nah, dia juga punya channel YouTube, nanti gua taruh di description box di bawah. Sebutin aja channel gua. Ya Top Score Sport kan? Enggak, Top Score TV namanya. Oh, Top Score TV. Kontennya bagus-bagus. Kalian kalau lebih pengen banyak tentang sepatu futsal, sepatu bola, sepatu kasual, semua ada di situ ya. Ya. Kita akan ngebahas, tadi seperti janji gue di awal, 5 sepatu futsal terbaik di 2018. Siapa aja? Ini dia sepatunya. Bah, udah. Kita kayak pesulap. Tiba-tiba ada ya? Tiba-tiba ada ya? Mantap hidup banget. Toko mantap banget ini. Nah, kita akan ngebahas 5 sepatu ini. Kalian juga pas lihat, sudah tahu lah ya kira-kira sepatunya merek apa ya. Tuh, ini dari 5 brand berbeda ya? 5 brand yang berbeda, dan ini merupakan 5 sepatu andalan mereka di tahun 2018. Betul, dan ini adalah berasal dari brand lokal. 5 sepatu futsal Lokal terbaik di tahun 2018. Jadi kita support brand lokal lah ya. Betul. Oke, nah untuk sepatu pertama yaitu adalah Zetro. Wow. Oke. Kenapa ini gue pegang nih. Ya. Jadi kalau gue sedikit informasi nih ya, kalau seandainya lo tahu Zetro ini kan memang brand baru banget ya. Oke. Baru sekitar 1 tahun 2 tahun belakangan. Cuman yang gue suka dari Zetro ini adalah bahasa Inggrisnya itu continuous improvement. Jadi dia improvementnya banyak tuh. Dari mulai dulu dia dibikin di rumahan, lalu terus juga sekarang udah pakai pabrik, udah diproduksi di pabrik. Oh, udah produksi di pabrik. Betul, udah produksi di pabrik. Terus juga di sininya udah pakai leather, udah pakai kulit, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, dulu tuh zaman sintetis, terus juga model-modelnya masih agak-agak biasa banget. Berarti sesuai dengan nomor tadi improve ya? Iya, dia improve banget. Dan kenapa yang gue bisa bilang bahwa ya ini termasuk brand yang gue rekomendasikan. Gue bilang bagus karena dia leather dan juga meskipun outsole-nya juga masih yang tersedia di pasaran nih. Jadi kayak beli outsole gitu ya. Terus uppernya doang yang didesain sama dia. Tapi menurut gue ini agak greget karena udah mulai diproduksi di pabrik kayak Tapi gitu. Kalau dari teknik marketingnya gimana nih? Kalau gue sih ngelihatnya ini teknik marketingnya agak slow ya, karena ya kita sama-sama tahu lah kalau mau marketing yang gede itu modalnya harus gede-gedean ya. Dan ini gue tahu ownernya gue kenal masih anak muda gitu ya, jadi mungkin dia nggak punya modal banyak-banyak gitu. Betul. Bisa jadi ini usaha UKM juga. Betul, hitungnya gitu. Dan masih organik sih, jadi kayak cuman posting di Instagram. Oke. Nah, semenjak tahun 2018 ini dia udah mulai distribusiin ke toko-toko. Nah, tadinya kan jual B2C. Dia jual langsung ke customer via Instagram. Nah, ini udah disuplai ke toko-toko ya, distributor lah ya. Kayak misalkan taruh di Top Score followersnya 100.000 sekian. Oke. Dia followersnya cuma nggak nyampe 10.000, jadi kan kebantu. Iya, nah, itu menurut gue teknik yang cukup bagus. Makanya gue perhitungkan. Tapi dari segi kualitas tadi lu udah sebut nih oke banget buat futsal ya. Oke banget. Main futsal Oke banget. Ini namanya Zetro apa? Ini namanya Zetro Alpha. Yang kedua, juga masih ada brand-brand yang mungkin bisa dibilang masih UKM ya. Oke. Nah, ini ada namanya Sespo. Nah, kalau Sespo ini, Mam, sebelum lu ngomong panjang lebar, ini gue sering lihat dipakai beberapa anak futsal, pemain futsal. Gue kalau lihat ada beberapa terakhir gue lihat Reza Arlian pernah pakai, Fandi Permana pernah pakai. Nah, gue sih penasaran nih Sespo nih asli kota mana tuh gimana sih? Dia nih jadi ownernya tuh orang Cianjur kalau nggak salah. Cianjur. Orang Cianjur. Dia pun ownernya tuh anak football boots. Jadi dia nih berkembang karena si owner ini gabung ke komunitas football boots. Jadi berarti dari hobi ya? Iya.
Dia hobi nih. Gokil. Nah, ini menurut gue juga oke banget. Dia nih pelopor leather, pelopor sepatu kulit bisa dibilang. Nah, futsal kan mungkin agak jarang ya orang memproduksi sepatu futsal tapi leather, kecuali ya kalau brand Contreng ada lah ya kan. Ada, kita sama-sama tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak lokal brand lokal tuh agak jarang. Betul. Karena memang cost-nya tinggi banget, Bro. Kalau misalkan itu per lembar tuh bisa ratusan. Oke, makanya biasanya sepatu Contreng itu emang mahal ya. Wajar. Karena memang dari bahan kulitnya emang udah mahal. Iya. Kan ada calf skin, ada kangaroo leather. Nah, ini kenapa Spacepo menurut lo dia pakai kulit kenapa? Ya mungkin ini bagus secara marketing, dia punya diferensiasi dengan produk lain. Oke. Nah, tapi ada tapinya nih ya. Ada tapinya. Dia juga sama kayak Zetro, outsole-nya masih yang tersedia di pasaran. Oh, belum produksi berarti ya, beli dia. Belum. Karena lu misalkan lu pengen bikin outsole kayak gini ke pabrik, wah, investasinya gede banget, Bro. Mahal ya? Mahal banget. Oke, berarti lebih ke skala sih ya. Tapi kalau dari kita bahas satu sepatu ini udah bisa dibilang sangat cukup untuk buat anak main futsal ya. Cukup. Dan ini yang gue suka elastis sih, karena dia bahannya leather itu yang tadi gue bilang ya kan. Kalau leather kan enak tuh, elastis. Nah, cuman gue mau bahas satu lagi mengenai teknik marketingnya. Iya. Nah, ini agak unik, beda dengan Zetro. Dia ini memilih mencari reseller baru. Jadi dia bukan mensuplai ke toko-toko. Oke. Jadi resellernya resmi dari si Spacepo. Betul. Makanya ini di Top Score belum tersedia karena gitu. Karena bisa dibilang nggak tahu, gue sih udah teknik marketingnya dia itu pilihan dia kan. Nah, meskipun nggak tersedia di Top Score, gue fair. Gue suka sama ini kan. Ya udah gue kasih apresiasi juga. Sekarang kita masuk sepatu ketiga. Ini ada Kalsi. Wih, lu denger brand Kalsi, taunya dari mana kira-kira? Gua pertama kali denger Kalsi itu waktu itu launching, gue ingat. Tapi ngundang-undang ada pemain futsal, ada pelaku futsal dan lain-lain. Tapi gue nggak tahu nih sejarahnya seperti apa nih Kalsi bisa. Brand ambasadornya ini kan Iksan kan? Iksan brand ambasadornya. Tapi gue informasikan sedikit bahwa Kalsi ini adalah revolusi dari Nobleman. Oh, jadi evolusi dari Nobleman gue tau dulu tuh ya. Nobleman tuh zaman dulu ya, ya mohon maaf, sepatu yang biasa kita temui di pasar. Benar. Nah, memang sasarannya itu adalah low end ya, orang menengah ke bawah CD. Nah, ini dia naik level jadi BC. Oh, gitu. Nah, dia level up jadi BC, namanya Kalsi. Maksudnya dari segi desain dan dari penggarapan juga kayaknya naik semua ya. Maksudnya dari desainnya tuh dia mengupgrade lah ya kata-kata. Betul. Kalau lo lihat desainnya juga ini kan garis-garis gini ya mirip sama salah satu sepatu dari brand lain lah, kira-kira ya. Nanti kita bisa bahas itu lah. Tapi ya bagi gue sah-sah aja sih kalau selama nggak merusak hak cipta dan lain-lain itu kan nggak masalah gitu. Nah, kira-kira kalau menurut lo nih, Kalsi ini udah company, Bro. Betul. Beda dengan dua sepatu yang kita bahas di awal ya, nih. Betul. Kalo ini udah Kalsi gede banget ini. Udah gede ya. Udah punya pabrik sendiri. Pabrik sendiri? Oh gitu. Jadi kalau menurut lo apa nih diferensiasi atau kayak keunggulan Kalsi? Kalau menurut gua, Kalsi ini bagus secara penyediaan harga dari pricing, segmentasi dia jelas. Cuman memang dari sisi marketing masih kurang. Nah, kalau ditanya apa diferensiasinya, diferensiasi dia tuh cuman harga. Jadi harganya, jadi gini, kalau lo pengen beli specs, duit lo nggak nyampe, opsinya ya Kalsi. Gitu. Jadi range harganya dia berapa? 200-an. 200-an? Oh gitu. Lu bayangin ada sepatu 235.000, 250.000 dan itu bisa lu beli dan lu bisa main futsal gitu. Jadi menurut gua, nah itu doang diferensiasinya. Itu pilihan mereka. Nah, tapi dari sisi teknologi dan lain-lain ya karena budget segitu jadi belum banyak kayak teknologi tambahan gitu. Kalau kayak sol-solnya udah bikin sendiri berarti semua. Oh, ini udah sendiri itu makanya ada tulisan Kalsinya. Berarti kalau dari segi produksian Kalsi sudah sangat mumpuni sebagai company karena memang dia udah punya pabrik sendiri. Itu yang pertama. Kedua, Kalsi mempunyai keunikan yaitu range harga bisa dibilang di bawah dari specs lah ya, katakanlah yang menjadi rajanya sepatu futsal sekarang gitu ya. Dan Kalsi ini juga merupakan evolusi dari brand Nobleman. Oke. Dan kalau lu ngelihat dari teknik marketingnya, apa sih yang kurang dari Kalsi dibandingkan mungkin dengan yang udah ada ya kayak Speck dan Nortus? Ya nggak ada yang kurang sih kalau menurut gua, karena dia udah punya jaringan marketing ke seluruh Indonesia dan ini brand ini besar di luar Jabodetabek. Oh gitu ya. Jadi di luar sana brand ini tuh gila banget. Di luar Jabodetabek. Ya kalau kita kan orang-orang perkotaan maunya yang trendsetter, yang lagi ngehits. Kan? Di luar sana ini brand gila banget. Maka dari itu karena range harga itu dan sesuai segmentasinya. Kayak gitu. Jadi distribusi dia udah the best banget lah. Ke toko-toko itu segala macam udah hampir semua ada Kalsi sih. Nah, ini sepatu Kalsi ini namanya sepatu apa? Kalsi Titan. Kalsi Titan. Dengan warna ungu ya? Warna ungu. Oke, sampai sol-solnya warna ungu nih keren nih. Kita lanjut ke sepatu keempat kita hari ini. Nah,
Dia itu paling adalah kontroversial, paling kontroversial. Silakan Pak diangkat. Ortus Katalis. Ortus Katalis. Aduh, gue tahu kalau ini. Karena lagi hits. Yoi. Karena sering juga tuh nongol di Bolalop. Ortus Katalis. Oke, kalau ngomongin masalah sejarah, gue rasa lu juga tahu lah bahwa Ortus ini adalah brand baru yang di launching pertengahan tahun 2018. Ya. Dan itu di launching pertama kali gue pribadi itu baru tahu dari postingan Bolalop. Shaidan Lubis pakai Iya di AFC Futsal. AFC, terus lu kasih caption, ini sepatu apa ya? Iya, itu menurut juga gue penasaran tuh. itu menurut itu enggak, Enggak. for free? For free lah. Maksudnya gue juga mempertanyakan itu. Oh, gitu. Karena kan siapa sih yang nggak tahu Shaidan Lubis? Karena gini bro, kalau ambasador dari Puma menuju sepatu yang anta berantah, ya pasti orang nanya gitu. Oke. Makanya gue coba tes dan ternyata komennya banyak. Oke. Gitu. Memang ini adalah produk yang hampir 100% ya mungkin ya, atau hampir 80%-nya adalah alumni dari brand nomor 5 yang nanti kita Brand review nomor gitu 5 ya. kita bahas ya. Dan karena mereka udah hatam dari zaman dulu, mereka udah di dunia sepatu. Jadi pada saat launching ini itu udah kayak merem. Udah kayak merem. Ya udah gampang banget gitu. Karena pertama, kalau gue lihat dari diferensiasi, diferensiasi antar aja dari sisi strategi marketing dulu. Strategi marketingnya adalah mereka mengandalkan orang-orang lama yang memang sudah berhubungan sama toko. Toko kalau udah kenal sama sales atau Trust ya? Udah trust. Oke, gue tahu. Saya bawa barang ini, bantu saya dong. Dan ini pernah gue review bahkan sebelum sepatu ini Di YouTube lo ya? Nanti bisa dicek di YouTube-nya kalau buat Ortusnya ya? Buat Ortusnya. Nah, terus kalau dari diferensiasi, sebenarnya gue juga pernah kunjungan kedua kantor ini dan brand kelima. Yeah. Nah, gue pernah kunjungan dan gue menanyakan masing-masing ya. Memang secara jelas mereka tidak mengklaim bahwa mereka sedang bersaing, tapi sebenarnya benang merahnya atau aura-auranya sih kayaknya emang lagi saingan gitu ya. Dan memang Ortus ini harganya jauh lebih terjangkau dibanding brand nomor 5 itu. Jika membandingkan apanya nih? Maksudnya dia peer to peer sama produk sejenis ya? Produk sejenis gitu. Kayak ini dibandingkan dengan Lightspeed. Ini dibandingkan dengan Lightspeed, ya ini lebih murah. Lebih murah. Mahalan. Tapi kalau bicara jeroannya hampir sama ya? Hampir sama. Maksudnya Desainernya sama, bahannya... orangnya sama, desainernya. Mungkin ya. Saya juga. Bener. Sama ya, gue baru tahu. Desainer sama kayak gitu. Nah, tapi kalau gue ngomongin secara teknis ya, ini ada knittingnya di dalam. Mungkin baru pertama kali sepatu lokal yang ada knitting. Jadi buat yang Rajut. baru tahu ya. Rajut. Jadi ini namanya knitting Rajut ya. Ini udah beberapa kali brand-brand Indonesia udah mulai pakai ya, sebenarnya brand global pakai ya. Iya, betul. Nah, terus juga di sininya juga udah ada midsole-nya. Nah, ini midsole. Nah, jarang di sepatu futsal. Ini banget ya. Ini digempuk ya. Nih, yang digempuk. putih ini midsole namanya, Bro. Midsole. Sorry ya, kalau kita bandingkan nih nggak ada ya? Nggak ada. Nih, buat yang nanya midsole itu yang mana yang ini nih. Nah, ini salah satu kenapa Katalis menjadi andalan Ortus di 2018 memang karena ada midsole ya. Karena ada midsole-nya. Nah, makanya atlet-atlet senang pakai ini gitu ya. Betul. Kalau lu ngeliat teknik marketingnya, Ortus X sendiri gitu ya, udah menurut lu sekeren apa sih? Kalau bagi gua pribadi lumayan keren karena memang dia meng-highlight semua atletnya. Atletnya dikasih pemotretan, dikasih video. Maksud gua secara mereka mengangkat derajat atlet itu gua sangat apresiasi. Terus juga mereka punya lookbook yang bagus. Gue udah liat katalognya dan Instagramnya, mereka punya style yang bisa gue bilang sangat cukup untuk brand lokal, sangat cukup. Bisa kalau orang ngeliat dan bertanya-tanya, kalau mereka nggak pakai bahasa Indonesia, mungkin orang bertanya ini brand lokal atau brand global. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue brand ini adalah brand yang kalau kita pakai kita bangga. Jadi dia sukses bikin kalau dalam branding tuh, jadi dia sukses naikin level orang yang makainya gitu ya. Jadi kalau gue pakai sepatu ini ya gue datang ke lapangan futsal gue bangga karena gue pakai Ortus. Mungkin bakal kayak, lu pakai sepatu Ortus sekarang. Oke, kita masuk ke sepatu kelima kita, yaitu adalah Specs Indonesia. Dan silakan Pak dipegang. Jangan saya. Nah, sepatu kelima ini kita terakhir 5 sepatu futsal lokal terbaik. Dan ini bukan tingkatan ya bro. Bukan. Untuk yang kelima kita kasih Specs karena memang dia masih sangat merajai lah. Dan masih merajai dari segi penjualan, brand awareness dan segala macam. Nah, hampir semua atlet yang main ya kan pakai masih kan. Nah, gua mau bahas sedikit tentang Illusion. Illusion merupakan sepatu Specs andalan Specs di tahun 2018 yang bisa dibilang
promonya gabung sama sepatu bola ya. Ya. Di sepatu bolanya dari Rico Simanjuntak dan juga siapa satu lagi gue lupa. Ada beberapa pemain Persija juga. Persija. Dan di futsalnya dia memakai Runtu Boy. Runtu Ardiansa Boy. Runtu Boy yang disandingkan dengan beberapa pemain bola. Gue suka Betul. banget kalau udah menggabungkan dua cabang gitu ya. Berarti menyetarakan futsal dan sepak bola gitu ya. Itu gue suka banget kayak brand-brand global juga kadang-kadang gitu kan, kayak Messi digabung sama Harden kayak gitu-gitu. Karena menurut gua itu salah satu hal positif yang gue lihat dari brand Specs dan juga apalagi terutama Illusion sebagai sepatu gitu. Nah, lo kalau ngeliat kita lihat Illusionnya dulu deh dari segi desain dan juga stylenya Illusion ini. Maksudnya ini menurut lo gimana? Ya ini sebenarnya angin segar sih buat dunia sepatu di Indonesia ya. Nah, karena ternyata desainer-desainernya Specs atau desainer sepatu di Indonesia itu berpikiran ke depan. Dan ini sebenarnya menjadi angin segar ya buat kita semua sebagai penikmat. Kalau tadi kan sebagai desainer, ini sebagai penikmat. Bahwa lu nggak akan bosan sampai beberapa tahun ke depan terus-menerus nggak akan bosan melihat sepatu-sepatu di Indonesia karena akan revolusinya akan terus berubah. Evolusinya akan terus berubah. Nah, yang gue pegang ini kan jargonnya fear is not just illusion, gitu kan? Artinya fear is not just illusion. Ketakutan itu cuma ilusi. Jadi kayak lo berani dong. Iya, jadi ketakutan itu cuma ilusi, itu bohong-bohongan doang. Nah, makanya menggunakan sepatu itu ya harap bisa menjadi penopang lo supaya jadi berani kira-kira. Jadi kalau lo misalnya mau ke rumah horor, angker pakai sepatu. Iya, jadi nggak takut. Nggak gitu dong. Pakai helm Pak sekarang kalau setan. Nah, terus yang keren dari sini, ini gue bahas secara teknis ya. Jadi uppernya ini nyambung semuanya. Uppernya itu nyambung. Kalau kita lihat dari pas sepatu ini beda ya? Bisa, uppernya. Mereka disatukan oleh tali. Mereka disatukan oleh tali dan ini nyambung. Jadi kalau misalkan lashless ya, lu tanpa tali pun, ini kan Illusion ada yang versi tanpa tali. Oh ada, jadi kayak cuman lashless semua? Nah itu teknologi pertama tuh di Indonesia. Di Indonesia yang pakai sepatu lokal yang pertama pakai lashless. Betul, di Indonesia. Kalau dari luar ya udah bosan lah kita. Ya banyak lah ya itu mah. Nah ini di Specs, nah itu lashless. Lashless ya. Dan ini menurut gua gokil banget. Ini sebenarnya di lashless pun bisa. Nah ini kan bukan yang lashlessnya, bukan lashlessnya. Tapi gua takutnya Specs ini agak terlena dengan harga. Oke. Karena dia lama-lama naik, bener nggak? Oke. Gue nggak bisa bilang iya, tapi gitu. Tapi bener gitu, kenyataannya seperti itu lah ya. Dan kan gue juga pernah datang ke kantornya, gue ngobrol sama CEO-nya langsung, Pak Rian Tirta namanya. Dia bilang bahwa kita naikin, tapi teknologinya juga kita naikin. Jadi terbukti dengan Illusion ini ya. Terbukti. Jadi nih gue mahalin, mungkin berbeda dengan beberapa tahun lalu, spek masih murah banget, tapi mungkin sepatunya bisa dibilang biasa aja dan maksudnya secara inovasi masih kurang. Tapi ketika harga spek pertahanan lahan naik, ya hasilnya seperti ini gitu. Ada inovasi yang gokil dari spek dari segi sepatu dan juga marketingnya gitu. Nah, terus tapi kalau misalkan dari outsole-nya, ini outsole Lightspeed. Nah, ini outsole Lightspeed. Jadi inovasinya tuh cuma inovasi di upper aja. Inovasi di upper aja. Nah, itu sih kalau dari strategi marketing ya jelas ya mungkin dia juga di Bolalop sering tampil, terus juga Instagramnya juga banyak aktif, sering banget followersnya, dan lagi ini kan dia dipegang oleh Panatre Caraka. Ya, salah satu PT yang stabil lah ya, bisa dibilang. PT Panatre Caraka juga megang beberapa brand luar. Brand luar ya, betul. Dan ya menurut gua ya ini udah dipegang oleh sama PT yang besar. Dan gue lihat Specs masih ya gue bilang tadi merajai sepatu futsal karena di Liga Futsal sekarang juga Specs masih menjadi idola para pemain futsal yang nggak di-endorse ya, yang mereka masih beli kan. Itu artinya mereka nyaman menggunakannya. Betul. Kalau menurut lo nih sebagai orang yang merasakan kehadiran Ortus dan Kalci gitu, apakah kehadiran mereka berdua bisa mengganggu stabilitas Specs atau Specs tidak akan terganggu dengan mereka berdua? Kalau menurut gua bukan mengganggu tapi melengkapi. Jadi sebenarnya yang untung dari persaingan mereka adalah kita. Kita jadi punya opsi untuk beli sepatu. I see. Ya. Opsinya kalau misalnya Specs dulu terlalu tidak ada saingan juga kita kayak juga ya pakai Specs ya. Betul. Gitu misalnya kayak gitu. Kalau kita naik ke level brand luar mahal gitu kan. Nah, makanya sebenarnya yang untung dari persaingan adalah customer. Jadi lu ya nikmatin aja persaingan mereka karena mereka improvementnya akan gila-gilaan. Gila. Jadi setiap bangun pagi brand mereka akan mikirin gimana caranya gue lebih baik dibanding brand ini. Oke. Jadi persaingan ini kita anggap sehat dan sangat kalau menurut gue ya benar kata lu sih. Jadi membuat para brand juga dalam tanda kutip tidak nyaman dengan keadaan sekarang. Betul. Gitu. Kalau nyaman kan biasanya kalau udah orang nyaman kan nanti inovasinya kurang gitu ya. Terus juga jadi asal-asalan. Pasti ada yang beli udah nyantai aja lah. Gitu. Nah, kalau dari lo sendiri terakhir pesannya buat orang-orang yang masih bingung atau ragu buat beli brand lokal nih, apa pesan lo buat mereka?
Ya kalau menurut gue gini bro, brand lokal mungkin kalau misalkan ada pekerja dari luar negerinya paling cuman 10% atau misalkan 5%. Tapi hampir semuanya itu adalah orang-orang lokal. Jadi pada saat lo support brand lokal, lo seperti mendukung teman-teman lo sendiri, lo seperti buat teman-teman lo sendiri maju. Dan itu menurut gue lebih menyenangkan seperti itu dibanding lo bikin orang lain yang lo nggak kenal sama sekali dan gak ada satu darah atau satu keturunan, tapi mereka maju gitu. Lebih baik lo dukung brand lokal. Atau mungkin kalau misalkan dari 5 sepatu yang lo punya, ya 4 lah brand lokal, satu luar sana. Kalau misalnya ada rezeki lo beli yang global nggak apa-apa. 4:1. Oke, tuh boleh juga tuh saran dari Imam. Nah, itu dia tadi 5 sepatu futsal lokal terbaik 2018 ya. Karena kalau tahun ini juga masih banyak yang belum launching. X juga belum launching ya. Belum. Yang awal tahun. Ortus juga belum, mungkin di pertengahan tahun bakal ada sepatu baru lagi. Tapi ini sepatu-sepatu yang keluar di tahun 2018. Dan menurut kita ini yang terbaik dari masing-masing brand. Makanya kita review secara singkat aja. Oke, itu dia sekian dari gua Futsal Talk edisi 5 sepatu futsal lokal terbaik 2018. Jangan lupa subscribe channelnya Top Score TV di description box di bawah. Dan juga jangan lupa komen, share kira-kira konten apa yang harus gue buat, terutama di luar lapangan. Kalau Futsal Talk itu tidak terbatas. Siap. Bebas kita mau ngomongin apa aja. Oke, sampai jumpa di Futsal Talk edisi selanjutnya. Gua Raka, Imam. salam futsal Indonesia. Cabut.